Kalau memang stadion di GBK itu rumputnya belum siap, ya nggak usah dipaksakan bermain di situ. Indonesia ini luas, saudara-saudara, bukan hanya Jakarta. Kasihlah kesempatan kepada kota-kota lain. Kemarin itu sudah benar mau main di Surabaya, tetapi kemudian ditarik lagi ke Jakarta ya karena masalah kapasitas. Nah, maksud saya tidaklah selalu dipikirkan tentang komersialisasinya, nggak usah seperti itu. Sepak bola itu olahraga rakyat, biarkan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke menikmati. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita ulas, kita obrolin, kita omongin, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax. Nah, semuanya hanya berdasarkan fakta. Iya. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, ini kan sudah bulan Agustus. Sebentar lagi tanggal 17 Agustus. Dan bulan depan itu adalah bulan September. Dan berarti, saudara-saudara, jadwal pertandingan tim nasional Indonesia FIFA Matchday di seluruh dunia itu akan kembali bergulir. Dan Indonesia, berhubung Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara, satu-satunya negara ASEAN yang tampil sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, saudara-saudara, Indonesia akan berada di grup C. Itu jadwalnya sudah jelas. Bulan September itu Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan. Pertandingan pertama tanggal 5 September itu akan diselenggarakan di Arab Saudi. Pertandingan di Arab Saudi itu di Jeddah, saudara-saudara, di Jeddah itu akan pertandingan melawan Arab Saudi tanggal 5 September. Away. Kemudian 5 hari kemudian atau tanggal 10 September itu pertandingannya akan diselenggarakan di Indonesia. Indonesia akan menjalani pertandingan home pertama di kualifikasi putaran ketiga. Kemudian nanti di bulan Oktober itu, saudara-saudara, tanggal 10 itu kita akan away ke Bahrain, saudara-saudara. Tanggal 10 Oktober away ke Bahrain. Tanggal 15 Oktober itu kita akan away lagi ke Cina. Ke Cina yang tempatnya terpencil itulah ya, pernah saya bahas di sini. Kemudian nanti dia selesai pertandingan away itu, 2 pertandingan away itu, saudara-saudara, bulan November itu, saudara-saudara, tanggal 14 itu Indonesia akan kedatangan Jepang, saudara-saudara. Indonesia akan kedatangan Jepang dan tanggal 19 Novembernya itu Indonesia akan giliran menjamu Arab Saudi, saudara-saudara. Giliran menjamu Arab Saudi di bulan November. Kemudian setelah itu kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini akan berhenti, akan stop sampai bulan Maret, saudara-saudara, bulan Maret. Walaupun berhenti bukan berarti Indonesia tidak ada kompetisi, tidak ada pertandingan. Karena tim nasional Indonesia senior itu akan menghadapi Piala AFF 2024 pada bulan Desember kalau nggak salah. Desember, saudara-saudara, itu akan ada pertandingan melawan Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina di fase grup, saudara-saudara, itu bulan Desember. Kemudian ya nanti kalau lolos ya lolos ke semifinal di bulan Januari, final Januari ya. Itu agendanya tim nasional. Baru nanti setelah itu di bulan Maret, saudara-saudara, itu ada Indonesia menghadapi Australia, away Australia, kemudian home melawan Bahrain, dan di bulan Juni itu nanti pertandingan menghadapi Cina, home melawan Cina dan away melawan Jepang, saudara.
Semua orang optimistis saudara-saudara dengan peluang tim nasional Indonesia ya setidaknya lolos ke putaran berikutnya, ke putaran keempat dengan finish di posisi ketiga atau keempat di grup C, saudara-saudara. Ada satu masalah muncul nanti di pertandingan home pertama melawan Australia tanggal 10 September 2024, saudara-saudara. Masalah itu adalah terkait dengan stadion. Stadion, saudara-saudara. Tadinya, saudara-saudara, bulan September itu kan akan ada kunjungan dari pemimpin umat Katolik dunia, Sri Paus dari Vatikan itu akan datang ke Indonesia. Kemudian diantisipasi kedatangan itu dengan memindahkan pertandingan ke Surabaya, ke Stadion Gelora Bung Tomo. Tapi kemudian didapatkan fakta bahwa Paus akan datang pada tanggal, kalau nggak salah tanggal 5, 6, atau 7 lah. Jadi tidak akan ada pengaruhnya terhadap pertandingan tanggal 10 itu, saudara-saudara. Jadi ketika Indonesia bermain away itu Paus datang. Jadi itu secara itu kan tamu negara itu biasanya kayak begitu kan, nggak mungkin ada keramaian dalam waktu bersamaan yang itu terlalu beresiko, biasanya seperti itu, sehingga pertandingan sepak bola dipindah ke Surabaya. Tetapi kemudian ternyata jadwalnya berbeda sehingga PSSI memutuskan kembali lagi ke Jakarta, saudara-saudara. Nah, masalah kedua muncul karena Stadion Gelora Bung Karno ini sebenarnya sedang menjalani proses peremajaan rumput. Rumputnya itu sedang diperawat dan ditanam ulang. Pokoknya sedang perawatan rumput. Nah, dan ini pengelola itu sudah memperkirakan ini kemungkinan bisa digunakan untuk pertandingan tanggal 10 itu. Tetapi banyak juga yang ragu karena sekarang aja ini prosesnya masih baru saja penanaman atau apalah, itu masih butuh perawatan dan lain-lain sebagainya, dan banyak orang yang ragu, banyak orang yang cemas, khawatir jangan-jangan nanti pada saat pertandingan itu tanggal 10 itu rumputnya belum siap. Kalau pun siap itu nanti terkesan dipaksakan, dan itu justru akan berpengaruh tidak baik terhadap rumput itu sendiri, terhadap stadion itu sendiri, maupun terhadap para pemain. Jadi ada banyak wacana, ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa ya sudahlah, kalau memang stadion utama Gelora Bung Karno ini nggak siap, ya sudah, pindah saja, dikembalikan lagi ke pertandingan seperti rencana awal di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Itu akan jauh lebih masuk akal, jauh lebih logis, dan jauh resikonya tidak ada. Maksudnya resiko pembatalan pertandingan itu tidak ada karena Stadion Gelora Bung Tomo itu jauh lebih siap. Tidak ada masalah, dan dia berpengalaman menggelar pertandingan di Piala Dunia U17. Saudara-saudara, keputusan PSSI awalnya itu yang memindahkan pertandingan melawan Australia di Surabaya itu sebenarnya bagus, tepat lah, itu saya dukung sekali sebenarnya. Stadion Gelora Bung Tomo, alasannya itu sederhana saja, alasannya itu begini, Indonesia itu bukan Jakarta, saudara-saudara. Jadi bukan Jakarta, jadi jangan selalu Jakarta. Jangan. Pertandingan sepak bola itu bukan hanya konsumsinya orang-orang Jakarta. Kalau pertandingan tim nasional itu selalu digelar di Jakarta, saudara-saudara, kasihan kota-kota lain, kasihan penduduk di wilayah belahan bumi Indonesia lainnya. Jakarta penduduknya cuma 8 juta, sementara Indonesia penduduknya 200 juta lebih. Jadi itu fungsinya adalah fungsi pemerataan. Fungsi pemerataan supaya semua orang merasa memilikilah, dan semua orang juga punya hak yang sama untuk bisa menyaksikan pertandingan sepak bola, khususnya tim nasional Indonesia di pertandingan level internasional. Itu sebenarnya pemikiran yang paling masuk akal. Kenapa? Karena sepak bola itu olahraga rakyat. Jadi ada baiknya memang itu digilir, dikasih kesempatan lah. Oke, misalnya Jakarta dari 10 pertandingan, kita kasihlah misalnya Jakarta 5 pertandingan, selebihnya 5 pertandingan lainnya digilir. Bandung, Surabaya, Bali, Medan, mana lagi? Balikpapan, Jayapura. Kemudian manalah yang ada stadion-stadion yang representatif. Kita kan sekarang ini punya banyak stadion representatif. Itu di situ. Sleman misalnya, atau di mana, kalau Blitar kalau ada. Kayak begitu, saudara-saudara. Jadi supaya terjadi pemerataan dan semua orang merasa memiliki tim nasional gitu loh. Jadi dan biarkan orang-orang itu menyaksikan langsung pertandingan tidak hanya dari televisi. Apalagi di YouTube juga sekarang sudah diblokir kan.
Jadi tidak selalu segalanya harus dikomersialisasi. Jadi jangan aji mumpung lah, jangan selalu lagi animonya besar, kemudian wah karena ini stadionnya besar kita harus mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan sponsor, dengan penonton, dengan tiket yang super mahal dan lain-lain sebagainya. Tidak usah seperti itu. Jadi ada faktor-faktor yang apa ya, yang ya kemanusiaan lah, ada faktor kemanusiaan, ada faktor kebersamaan, bahwa ya kita beri kesempatan kepada kota-kota lain, yang penting dia memiliki stadion dan fasilitas yang representatif dan Saudara perhatikan lawan-lawan Indonesia di grup ini nih, grup C ini juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak menggelar di satu pertandingan di ibu kota negaranya, ya kecuali Bahrain lah, negaranya kecil. Kita lihat saja misalnya Cina. Cina itu saudara-saudara, dari jadwal yang saya tahu mereka itu sudah mengagendakan pertandingannya tidak di Beijing atau tidak di Shanghai. Lawan Indonesia aja di Qingdao. Qingdao di kota yang terpencil. Kemudian lawan Arab Saudi itu di Dalian. Kemudian yang lain-lain itu mereka belum mengumumkan, tapi kemungkinan besar juga tidak akan digelar di Beijing atau di Shanghai. Kemudian Jepang juga sama. Jepang itu menggelar pertandingannya itu di Saitama, bukan di Tokyo. Bayangin, dia menggelar di Saitama. Kemudian sebelumnya mereka juga sempat menggelar pertandingan di Hiroshima. Kayak begitu saudara-saudara. Di Hiroshima. Jadi tidak selalu di Tokyo. Kemudian di Australia juga sama. Australia itu saudara-saudara itu sudah memutuskan akan menggelar di Gold Coast, kota yang namanya Gold Coast. Kemudian di Adelaide. Jadi tidak selalu di ibu kota mereka itu apa ya, Adelaide atau apalah itu, pokoknya ibu kota itu Melbourne atau apa ya, ya pokoknya itu tidak selalu. Jadi itu lumrah dilakukan oleh apa ya, rawan-lawan kita di grup C, dan itu wajar dan itu sangat bagus. Kenapa? Karena kayak misalnya Cina ini ya, pertandingan melawan Indonesia digelar di Qingdao, kota yang jauh sekali. Sementara sebelum pertandingan melawan Cina, Indonesia menjalani penerbangan dari Bahrain. Pernah saya bahas di sini kan. Nah, kayak begitu kan, seharusnya Indonesia juga aware juga lah. Jadi kita nggak usah selalu fokus untuk mencari uang, tapi ini apa ya, bagian dari menggelar pertandingan di tempat yang jauh, di luar kota, di luar Jakarta, itu juga bagian dari taktik dan strategi. Misalnya menggelar di Jayapura, itu kan bagian juga dari taktik dan strategi. Ketika lawan sudah sampai ke Jayapura, mereka berada dalam kondisi yang lelah, yang capek, belum lagi malaria dan lain-lain. Nah, itu kan bagian dari taktik, bagian dari strategi di luar lapangan, dan sayangnya ini belum ada dalam pemikiran kita, Saudara. Hanya lawan-lawan Indonesia di grup C, saudara-saudara. Kalau kita lihat di seluruh dunia, menggelar pertandingan di kota-kota di luar ibu kota negara itu sudah umum, saudara-saudara, umum dan biasa sekali, kecuali Inggris ya. Kecuali Inggris. Kalau tim nasional Inggris memang secara tradisional itu mereka selalu menggelar pertandingan di Wembley. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka pernah menggelar di Manchester, mereka pernah menggelar di Newcastle, mereka pernah menggelar pertandingan di, kalau nggak salah itu di Middlesbrough. Kayak begitu. Jadi itu mereka lakukan di negara selain Inggris kayak Jerman, Prancis itu secara tradisional mereka juga menggelar di Stade de France, tetapi tidak selalu di Stade de France. Mereka pernah menggelar di Marseille, di Nice, di Lyon, kayak begitu. Kemudian Italia lebih ekstrim lagi. Mereka menggelar di Pulau Sicilia, di Palermo, kemudian di Sardinia, di Pulau Sardinia itu Cagliari, kandangnya Cagliari. Mereka menggelar di kota-kota yang lebih kecil, di Parma, di Cremonese, pokoknya. Begitu pula Spanyol itu dia menggelar di Mallorca sana, di Las Palmas, di Eibar apa? Pokoknya di kota-kota kecil lah, di berbagai macam wilayah di Spanyol, tidak selalu ibu kota Madrid. Nah, itu mereka lakukan tujuannya yaitu supaya setiap warga negara, setiap pendukung Spanyol, setiap pendukung Italia itu di kota-kota tersebut bisa menyaksikan langsung dengan mata di kepala dia sendiri. Dan itu sebagai bagian dari istilahnya itu mencintai tim nasional dia, saudara-saudara. Syaratnya mereka itu cuma satu, yang penting punya stadion yang representatif. Stadionnya sudah didaftarkan ke UEFA, daftarkan ke FIFA, mendapatkan sertifikat dari FIFA, dari UEFA, bahwa stadion ini layak untuk menggelar pertandingan di level tim nasional. Karena tidak semua stadion itu bisa digunakan untuk pertandingan internasional. Itu aja, sederhana itu, saudara.
pemerataan dan untuk taktik dan strategi saudara-saudara untuk menyulitkan lawan di luar lapangan. Nah, menggelar pertandingan terlalu sering di Jakarta itu juga ibaratnya adalah menyenangkan lawan lah. Lawan akan senang. Kenapa? Karena fasilitas di Jakarta serba lengkap. Jarak dari penerbangan cuma sekali, langsung Jakarta, langsung ke hotel, latihan selesai. Ya, itu kan sebenarnya secara teknik, secara taktik, strategi itu lebih menguntungkan lawan dibanding Indonesia. Ya, Indonesia hanya bermodal penonton 80.000 itu saja. Nah, itu tetapi secara umum lawan akan jauh lebih senang karena mereka tidak perlu capek-capek melakukan perjalanan. Bayangin saudara-saudara, kalau misalnya pertandingan melawan Australia nih ya digelar di Banda Aceh. Nah, Australia kan datang ke Jakarta dulu, kemudian penerbangan ke Banda Aceh. Penerbangan transit dulu, sebelum ke Banda Aceh kan harus transit dulu di Medan, baru ke Banda Aceh. Itu kan butuh waktu lama, belum itu bisa saja membuat mereka lelah, apalagi sebelumnya pertanding ke negara mana kayak begitu kan. Itu kemudian misalnya lawan Arab Saudi gelar pertandingan di Balikpapan misalnya, otomatis kan itu mereka lelah, perjalanannya jauh, misalnya mereka habis terbang dari mana gitu, kemudian datang ke Jakarta, nanti transit lagi, belum lagi transit bisa, kalau sejam 2 jam nggak masalah, mungkin dia transit 7 jam 8 jam, itu kan capek. Sampai di lokasi, sampai di Balikpapan atau sampai di Makassar atau sampai di Jayapura misalnya transit lagi. Itu kan secara strategi kayak begitu tuh harus dilakukan sebenarnya. Itu lebih strategi halus lah kayak begitu saudara. Strategi yang halus tetapi itu sah dilakukan, dan itu secara tidak sadar itu lawan akan capek. Nanti ketika di lokasi lawan sudah capek, tinggal tim nasional kita mukul mereka, kalahkan mereka. Kayak begitu, itu bagian dari sayangnya itu belum dipikirkan oleh PSSI saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita tadi sudah membicarakan tentang tim nasional Indonesia, jadwal pertandingan tim nasional Indonesia di bulan September, saudara-saudara. Ada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga di grup C, saudara-saudara. Di grup C, Indonesia akan away terlebih dahulu tanggal 5 September ke Arab Saudi, ke Riyadh kalau nggak salah, entah Jeddah, pokoknya main di Arab Saudi lah. Main di sana tanggal 5, kemudian tanggal 10 September Indonesia akan home menjamu Australia, saudara-saudara, menjamu Australia. Masalahnya saudara-saudara, menjamu Australia ini ada perdebatan sengit di antara supporter, di antara media, di antara pengurus itu sendiri terkait lokasi pertandingan. Tadinya PSSI itu akan menggelar pertandingan di Surabaya, Gelora Bung Tomo, saudara-saudara. Gelora Bung Tomo karena pada bulan September itu ada kunjungan dari Sri Paus dari Vatikan sana akan datang ke Indonesia. Tetapi ternyata kunjungan Sri Paus itu kalau nggak tanggal 5, tanggal 6, atau tanggal 7 gitu. Jadi tidak akan berpengaruh terhadap masalah pertandingan ini. Tetapi kemudian muncul masalah lain bahwa ternyata rumput Stadion GBK itu sedang diperbaiki. Tadinya ya PSSI memperkirakan mungkin tidak akan bisa selesai pada waktu, sehingga diputuskan berubah ke Surabaya. Tetapi perkembangan terbaru ternyata penanaman rumput itu sudah dilakukan dan sekarang sedang dalam proses. Walaupun sedang dalam proses, tetapi juga banyak juga yang cemas, banyak juga yang ragu-ragu apakah itu akan bisa selesai pada waktunya, pada pertandingan nanti melawan Australia itu, saudara-saudara. Sehingga muncul lagi perdebatan. Ya kalau begitu kembalikan sajalah ke Surabaya. Jadi nggak usah dipaksakan untuk menggelar pertandingan di Jakarta, karena kan pertandingannya itu masih bulan Oktober, itu nanti juga masih ada pertandingan di situ. Jadi masih panjang dan tidak usah selalu Jakarta sentris, tidak usah selalu GBK sentris. Itu pendapat-pendapat muncul seperti itu banyak, saudara-saudara. Termasuk komentator gadungan juga berpendapat bahwa ya tidak seharusnya selalu Jakarta lah. Anda lihat tim nasional Jerman itu kan nggak selalu main di Berlin, padahal ibu kotanya Berlin. Nggak juga selalu main di Bayern München, nggak selalu main di situ. Jadi dia main di tour. Memang yang punya tradisi main di ibu kota ya cuma si Inggris, London, di Wembley, itu saja. Tetapi semuanya negara-negara lain itu pada umumnya itu berpencar ke seluruh kota. Spanyol aja itu dia main di mana-mana.
di pertandingan besar melawan Jerman, pertandingan melawan Italia, dia tidak main di Madrid, dia main di kota-kota lain. Jadi kayak begitu sebenarnya cukup bagus supaya pemerataan dan tidak selalulah urusan komersialisasi karena kapasitasnya banyak, menghasilkan duit banyak. Nggak usah seperti itu, karena sepak bola ini adalah olahraga rakyat, dan rakyat dari Sabang sampai Merauke itu berhak menyaksikan langsung di stadion, saudara-saudara. Dan saya rasa cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!